Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar.
Buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu.
Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki.